kita dalam keadaan bersyukur di pagi yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Yang terhormat Bapak Suhendri SPD SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, staf serta rekan-rekan yang berbahagia. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudari Rona dan Putri. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Alif Yusuf Saputra. Acara yang keempat yaitu acara yang akan dibawakan oleh acara 4 sholawat yang akan dibawakan oleh kelas 10 akuntansi. Acara yang kelima yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh pemateri dari BMT Syariah beserta doa. Acara keenam tahfiz yang akan dibawakan oleh Fadil juz 32 surat. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Rasulnya Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia berhak bersyukur. Shadaqallahul Azim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Suhendri selaku kepala sekolah kita, yang terhormat Al Ustadz Bapak Hilmi Jundora Al Hafiz, dan serta kawan-kawan yang telah hadir di acara pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita lantunkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang agar kita para umatnya diberi syafaat pada yaumul akhir nanti dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai wakil ketua OSIS dan ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pelaksana atas partisipasinya dalam mengadakan acara lurus. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua telah hadir pada acara pada pagi hari ini, di mana kita memperingati hari Isra Mi'raj di pagi hari ini, yaitu di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang agung dan luar biasa, yang di mana Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Saya mengucapkan mohon maaf apabila acara pada pagi hari ini tidak sesuai pada tempatnya. Saya juga minta maaf apabila perkataan saya tadi ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai wakil ketua OSIS, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kerumutan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kerumutan. Kemudian yang kami banggakan adik-adik siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kerumutan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat dialah kita alhamdulillah masih bisa dipertemukan di sekolah yang kita cintai ini, insyaallah. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mungkin Bapak dan adik-adik, mungkin kami di sini tidak lama ya, mungkin sebentar, mungkin kami cuman memperkenalkan gitu. Memperkenalkan kami dari mana, mungkin nanti selebihnya serahkan kepada Ustadz Hilmi Jundora untuk acara inti ceramah dalam acara pagi ini. Baik, mungkin adik juga bertanya, nih kami dari mana gitu kan? Kami dari BMT Indragiri. Mungkin masih asing ya di telinga adik-adik sekalian. Jadi BMT Indragiri itu, BMT itu Baitul Mal wa Tamwil. Jadi ada mal dan juga ada tamwilnya. Jadi di bagian mal itu untuk bagian infak
sodakoh, zakat. Intinya dalam mal itu untuk kegiatan sosial. Kemudian di bagian tamwilnya, tamwil itu bagian bisnisnya. Jadi dalam bisnis itu ada 2 produk dalam tamwil, yaitu ada simpanan dan juga ada pembiayaan. Jadi Baitul Mal BMT Indragiri itu masih dalam pengawasan Kementerian Koperasi. Mungkin lebih tepatnya BMT Indragiri itu adalah KSPPS gitu ya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah gitu. Jadi yang kami harapkan, karena ini berbasisnya syariah, itu nanti bisa menjadi alternatif untuk transaksi-transaksi yang syariah untuk kepada umat muslim tentunya. Terima kasih kepada BMT Miftahul Huda dan juga Ketua Panitia yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Untuk hadirin yang kami muliakan, mari kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilmi dari BMT Miftahul Huda. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wa ba'da dzalika alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillah suatu yang dahsyat dan luar biasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamlul mizan. Ucapan alhamdulillah itu tamlul mizan, bisa memenuhi timbangan, insyaallah. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Yang kedua, ketika kita mengucapkan harus didasari dengan 2 kekuatan. Ketika mengucapkan alhamdulillah harus didasari dengan 2 kekuatan. Yang pertama adalah mahabbah, cinta. Saat mengucapkan alhamdulillah harus didasari rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'ziman. Yang kedua didasari dengan ta'ziman, yaitu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas rasa cinta kepada Allah dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Apa yang pertama tadi? Atas dasar cinta. Yang kedua, pengagungan. Apa? Pengagungan. Jadi ketika bangun tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cuman kebanyakan kita sekarang saat bangun tidur bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi apa? Buka HP, nengok HP, gitu kan? Nengok HP, lihat status dan sebagainya. Jadi peristiwa ini peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril. Jadi peristiwa sebelumnya Nabi Muhammad pernah mengalami kondisi yang sangat sedih, meninggal pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Pamannya meninggal dunia. Kenapa Nabi Muhammad bersedih selain karena meninggal? Karena pamannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedih Nabi Muhammad. Belum selesai kesedihan Rasulullah SAW, lalu istri tercinta yaitu Khadijah bintu Khuwailid juga meninggal dunia. Istri yang begitu setia, begitu menyayangi Rasulullah SAW juga meninggal dunia. Hingga dalam kondisi yang sangat terpuruk, Rasulullah SAW kemudian berangkat ke Taif untuk berdakwah di Taif. Nabi ketika berdakwah di Taif bukan disambut dengan tala'al badru alaina, bukan disambut dengan karpet merah, tetapi dikumpulkan anak-anak kecil itu untuk siapa? Untuk mengusir Rasulullah SAW. Sedih berkepanjangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin meneguhkan Nabi Muhammad SAW, ingin mengokohkan Nabi Muhammad SAW, diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya bukan ke Pekanbaru, bukan ke Sumbar, bukan ke Jakarta, bukan ke Bandung, tapi jalan-jalannya kemana? Dari Masjidil Haram yang ada di mana? Di Makkah Al-Mukarramah
ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, ketika dalam kondisi sedih seperti itu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, andaikan seluruh manusia mencelamu, menghinamu, mengusirmu, maka datanglah, sambutlah undanganku yaitu ke langit, karena penduduk langit mencintaimu, penduduk langit ini akan menantikan kehadiranmu." Akhirnya betul Rasulullah SAW berangkat Isra dan Mi'raj dari Mi'rajnya dari Masjid Aqsa, kemudian melewati langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, ya, Nabi yang paling ganteng. Kegantengan laki-laki sedunia ini separuhnya dikasihkan kepada Nabi Yusuf. Jadi makanya kita yang laki-laki ini wajarlah seperti ini kan. Ya segitulah, jadilah gitu kan. Nabi Yusuf itu gantengnya di atas rata-rata. Kalau ganteng di atas rata-rata, luka itu tidak terasa. Maka ketika Nabi Yusuf diperintahkan, ketika Nabi Yusuf diperintahkan oleh siapa? Oleh Zulaikha, wa qalat ikhruj alaihin. Wahai Yusuf, silakan keluar. Jadi di samping kiri kanannya banyak perempuan ketika itu. Dan setiap perempuan wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Setiap perempuan dikasih apa? Apal dengan apa? Dengan pisau. Falamma ra'ainahu, ketika semua melihat Nabi Yusuf, ketika semua wanita melihat Nabi Yusuf, akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Akbarnahu, semua takjub. Semua takjub, semua terkesima dengan kegantengan siapa? Gantengnya di atas rata-rata. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka para perempuan itu mengiris-iris apa? Aydiyahunna, jari jemari mereka, dan tidak terasa. Begitulah kalau ganteng di atas rata-rata, luka pun tidak terasa. Gitu. Di sini ada yang ganteng di atas rata-rata? Ya, itu ada surat ke bawah. Kalau ganteng di bawah rata-rata, kita lihat dia mungkin muntah gitu kan. Buat apa jejak ya? Suatu ketika ada orang-orang Bani Salaman, mereka rumahnya jauh dari masjid. Lalu pengen dekat ke masjid, mereka pengen pindah dekat masjid. Lalu kata Nabi, jangan pindah, karena jejak kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyebutkan satu ayat dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami nanti akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kemudian kami akan menulis jejak mereka. Jadi jejak itu, jejak kita akan ditulis. Adik-adik sekalian, ketika datang ke sekolah, bumi ini merekam tanah yang kalian injak, yang kalian lewati itu merekam. Semua jejak rekam kita terekam itu oleh bumi. Bumi akan menjadi saksi. Maka buatlah jejak yang baik. Buatlah jejak yang baik. Karena ketika kita meninggal dunia, bumi akan mengkabarkan yaitu berita-berita baik kita. Maka para sahabat yang jauh rumahnya dari masjid, mereka nggak mau pindah. Karena apa? Jejak-jejak mereka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita juga tercatat. Buat jejak yang baik dengan ucapan-ucapan kita. Buat jejak yang baik itu ketika kalian bisa nanti ketika udah kelas akhir, buat jejak yang baik. Ya, buat jejaknya ini. Fakun hadisan innamal maru hadisan ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa'ah. Jadi buat jejak yang baik. Suatu ketika ini peristiwa Ashabul Ukhdud. Ini seorang pemuda yang luar biasa dalam Ashabul Ukhdud, cerita terakhir ya. Pemuda ini intinya dia mau dibunuh oleh raja. Dibawa pemuda ini ke gunung untuk dilemparkan dari atas gunung. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengawal gunung itu goncang, dan pengawal-pengawal yang akan melemparkan pemuda ini itu terguncang semua, terpental, mati semua. Akhirnya si pemuda ini balik ke istana. Raja ini kaget, si pemuda nggak mati. Lalu dibawa ke lautan dengan membawa pasukan. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah,
bantu aku ya. Seketika laut bergoncang, kemudian menenggelamkan semua prajurit-prajurit itu. Pemuda ini selamat. Kemudian dia datang ke istana, raja ini kaget juga, nggak mati-mati nih orang. Akhirnya si pemuda ini ngomong kepada raja, wahai raja, bila engkau ingin membunuhku, kamu harus mengikuti permintaanku. Apa permintaanmu? Lalu kata pemuda ini, kumpulkan seluruh manusia, yaitu di tanah yang lapang. Kemudian nanti ikat aku di pelepah kurma. Kemudian ambil busur panah dari panah-panahku, kemudian ucapkanlah Bismillahirrabbilgulam dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Karena raja ini mengakui sebagai Tuhan. Raja ini mengakui apa sebagai Tuhan. Akhirnya betul, seluruh manusia dikumpulkan ketika itu, laki-laki, perempuan, tua, muda dikumpulkan semuanya. Mereka semua menyembah raja itu. Dikumpulkan semuanya dan mereka tahu pemuda ini tidak bisa dibunuh oleh raja. Dikumpulkan, kemudian diikat si pemuda tadi, diikat di pelepah kurma, kemudian mengambil busur panah, anak panah dari pemuda tadi. Lalu raja ini membidiknya dan mengucapkan Bismillah. Mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Yang dilesatkan, yang tadi nggak mati-mati ketika dibawa ke gunung nggak mati, dibawa ke lautan nggak mati, ternyata dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa meninggal dunia pemuda itu. Ternyata apa yang Allah, pemuda ini sangat cerdas. Dia rela mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk sebuah jejak yang baik, jejak rekam yang baik.